Amin. Oke, materi kita hari ini seperti yang Ibu sudah sampaikan di pembelajaran minggu lalu tentang home sweet home. Ya, kelihatan ya? Dari kelihatan ya home sweet home? Ya, jadi home sweet home itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, home sweet home. Kalau home itu apa coba Alvita? Rumah. Kalau sweet, Randi apa sweet? Dari apa? Manis. Ya, jadi kalau berasal dari katanya home sweet home itu artinya rumah yang manis. Rumah yang manis, tetapi kita kita definisikan sebagai rumah yang istimewa ya. Rumah yang istimewa, rumah yang indah, rumah yang nyaman gitu ya. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai home sweet home, tetapi kita refleksi dulu. Sudahkah kamu merasakan suasana home sweet home di rumah kamu ya? Jadi bukan pengertiannya home sweet home itu rumah yang manis, tetapi suasananya ya, suasana rumah yang istimewa itu seperti apa gitu. Suasana rumah yang nyaman itu seperti apa gitu. Jadi pembelajaran kita akan membahas mengenai ini. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, kita mau tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Ya, tujuan pembelajaran kita di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa dibaca ya. Coba satu-satu baca dari Daru. Yang pertama apa tujuannya? Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk mampu merumuskan hak kitab Umum, yakni rumah tangga sebagai tempat bernaung istimewa. Nanti. Yang di bawahnya baca? Memaknai diri keluarga ideal sebagai tempat tercipta suasana rumah yang nyaman dalam kebersamaan dengan keluarga. Memaknai rumah sebagai tempat yang nyaman. Ya. Ibu bacakan selanjutnya, memaknai rumah sebagai tempat berseminya iman bagi seluruh anggota keluarga. Yang terakhir, mendalami Alkitab tentang contoh-contoh keluarga yang ideal dalam cerita Alkitab. Jadi pertama kita akan mengerti tentang home sweet home itu apa, lalu yang kedua kita akan memaknai ciri keluarga yang ideal itu apa gitu. Jadi di sini ada 3 ciri, nanti kita akan bahas. Lalu kita juga akan memaknai yang Ibu bilang tadi, rumah yang manis, rumah yang nyaman. Nyaman bagi siapa, Bang? Penghuninya ya. Jadi lalu yang terakhir kita akan memaknai rumah sebagai tempat berseminya iman bagi seluruh anggota keluarga. Yang terakhir tentunya kita akan mencari contoh-contoh cerita di Alkitab tentang keluarga yang ideal atau keluarga yang telah berhasil mewujudkan home sweet home di dalam keluarganya ya. Selanjutnya kita mau lihat indikator pencapaian kompetensi kita apa. Jadi apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran home sweet home ini ya. Pertama yang harus kalian capai, memaknai tadi sudah, keluarga sebagai tempat bernaung yang istimewa, lalu bisa menghayati kebersamaan keluarga di rumah, lalu kita akan memaknai keluarga yang ideal itu seperti apa. Nah ini yang Ibu bilang tadi, kita akan mencari cerita di dalam Alkitab tentang contoh keluarga yang ideal. Keluarga siapa di situ? Coba baca, Alvita. Keluarga mendalami. Ya kelihatan, coba Randi yang kelihatan. Keluarga siapa di situ? Timotius. Keluarga Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ya. Nah, kita akan belajar itu. Nah, yang terakhir kalian nanti akan diminta untuk melakukan unjuk kerja atau praktek ya. Jadi kalian sudah tahu nih, keluarga ideal itu seperti apa gitu. Ciri-ciri keluarga ideal seperti apa, ciri-ciri keluarga harmonis yang bisa merasakan suasana home sweet home itu seperti apa. Dan nanti di akhir pembelajaran atau di akhir sesi, Ibu akan meminta kalian melakukan unjuk kerja atau praktik mengenai perwujudan keluarga home sweet home atau keluarga yang nyaman atau keluarga yang harmonis ya. Sudah siap ya? Ibu kemarin sudah bagikan dialognya. Kalian Ibu rasa sudah siap untuk melakukan unjuk kerja atau praktek di akhir pembelajaran ya. Ini dia. Nah, sebelum kita masuk dalam materi lebih lanjut, coba kalian perhatikan ini. Itu ada foto apa? Foto keluarga ya. Ini namanya My Family. Keluarga itu yang kita sudah pernah bahas di bab-bab kita sebelumnya, terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Nah, jadi lihat, ini adalah potret gambaran keluarga yang
harmonis ya. Kenapa dikatakan harmonis? Coba kalian teliti gambarnya dengan baik. Kok bisa dibilang harmonis? Kenapa? Ada apa di gambar itu gitu? Gandengan. Ya benar ya Alvita, gandengan. Iya, jadi gandengan itu artinya simbol keharmonisan, simbol bersatu ya. Dia. Ini keluarga yang harmonis, yang bahagia. Inilah contohnya keluarga yang berhasil mewujudkan suasana home sweet home di dalam keluarganya ya. Nah ini dia juga keluarga yang dia sedang ngapain coba? Daru. Keluarganya sedang bikin apa di situ, Bu? Maksudnya? Ya, berdoa sebelum makan. Betul ya. Jadi keluarga ini adalah yang sudah Ibu bilang tadi, mereka bisa mewujudkan suasana keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih ya. Dan jangan lupa kita adalah keluarga sebagai tempat berseminya iman. Makanya ada doa sebelum makan. Nah coba Ibu mau tanya dari kedua gambar itu. Kira-kira ada nggak yang sudah pernah kalian rasakan di dalam keluarga kalian? Coba Alvita apa? Ya kalau biasanya kalau pagi itu kan sibuk, maksudnya mau sekolah itu tak Bu. Biasanya kalau pas udah pulang dari sekolah terus bapak pas isoma gitu, terus nanti makan bareng. Itu berdoa dulu. Iya, contoh keluarga Alvita ya. Bagus ya. Kalau keluarganya Wandi gimana? Malam sih. Kalau malam? Pulang semua itu makan malam. Berdoa seperti ini? Iya. Puji Tuhan ya. Berarti dalam keluarga kalian sudah tercipta suasana yang harmonis, suasana yang dimana keluarga bisa mewujudkan pendidikan iman di dalam keluarga. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita cuma baru melihat gambar dulu ya. Nah, ini ada gambar lagi, lihat. Ini ada gambar apa? Ini rumah dan pemandangannya ya. Coba kalian refleksikan gambar ini. Pernahkah suatu saat, misalnya Alvita bepergian jauh dari rumah, misalnya ada studi tour, misalnya gitu ya. Atau ada lomba yang harus bepergian jauh dari rumah selama beberapa saat. Pernahkah Alvita merasa, oh kok kangen sekali ya gitu, kok kangen pengen pulang, atau kangen dengan keluarga, atau senang nih keluar gitu, bisa bebas misalnya seperti itu. Coba, jika ya mengapa, jika tidak mengapa? Iya sih Bu, soalnya kan Pernah kangen? pernah. Waktu dulu pas itu kelas SMP itu kan ada kemah. Iya. Itu ada beberapa hari kan itu nggak sama orang tua, terus kayak mandiri, disuruh mandiri sama regunya itu kayak kangen. Biasanya kalau pagi itu kan dibangunin gitu. Terus diajak makan bareng gitu. Kalau itu benar-benar harus bangun pagi sendiri, terus nyiapin diri sendiri gitu. Ya pengalamannya Alvita. Kalau Wandi ada nggak pengalaman yang seperti itu, yang suatu saat Wandi harus pergi dari rumah jauh, terpisah dari keluarga, apa yang Wandi rasakan? Kalau perginya Lama? sama teman gitu, lama gitu nggak begitu sih. Kalau rumah sendiri ya jelas. Kangen ya? Oke. Kalau Daru, Muti ya? Muti atau Daru sama ya namanya? Ya Daru apa? Pernah pas SMP ikut lomba tapi banyak gitu marching band gitu loh. Itu benar-benar kayaknya 2 hari, jadi semuanya tuh kayak dia serama, jadi harus mandiri gitu ya. Kangen rumah biasanya kalau pagi-pagi itu udah ada makanan, itu benar-benar nyiapin sendiri. Jadi itulah yang Ibu bilang tadi, suasana rumah yang nyaman, yang harmonis, yang selalu dirindukan bagi penghuninya. Itu namanya home sweet home ya. Jadi home sweet home seperti ini, coba lihat. Ini suasana rumah ya, ada pemandangannya. Jadi itu yang dirindukan bagi penghuninya, bagi anaknya, bagi suaminya, mungkin istrinya, ibu dan anak, ayah dan anak. Jadi kalau kalian pernah merasakan, suatu saat bepergian dari rumah dan kangen ingin pulang ya, berarti kalian sudah pernah merasakan suasana home sweet home di dalam rumah kalian ya. Itu namanya suasana yang nyaman, suasana istimewa yang dirindukan bagi setiap penghuninya untuk kembali pulang ke
rumah. Itu namanya home sweet home ya. Sampai di sini sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, Ibu punya video ya. Video tentang contoh. Sebelum kita cari contoh keluarga yang harmonis di dalam Alkitab, kita mau cari dulu contoh keluarga harmonis dalam dunia sekuler atau umum ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu tentang video ini. Maksudnya sudah pernah nonton tentang film ini ya. Jadi film ini banyak disetel di ini adalah film tentang keluarga cemara ya. Jadi ini adalah salah satu film tentang keluarga masa kini yang menjadi contoh teladan bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis atau ideal dalam kehidupan. Lihat ya videonya, nanti kita silakan disimak. Ya, selanjutnya ada sambungannya ya videonya. Ya habis ya, jadi cuma 2 video itu hanya potongan klip ya dari sebuah cerita tentang keluarga cemara. Coba kalau kalian sudah simak videonya, Ibu mau nanya, apakah yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Ada yang mau berpendapat? Yang bisa kalian simpulkan dari tayangan video tadi apa? Atau gini, Ibu sudah bilang tadi keluarga cemara adalah salah satu contoh keluarga teladan masa kini ya, yang sudah berhasil mewujudkan home sweet home di dalam kehidupan rumah tangganya. Atau gini, Ibu balik pertanyaannya, apa yang membuat keluarga cemara sudah bisa menjadi contoh keluarga yang ideal bagi keluarga masa kini? Alvita mungkin mau jawab? Yang di video itu kan susah senang itu bareng-bareng. Terus kalau salah satu anggotanya ada yang susah, nanti semua itu merasakan terus ikut mencari solusinya. Ya apapun yang dilakukan itu kayak bareng terus gitu. Oh iya, oke, Ibu simpan dulu. Randi apa yang Randi lihat dari video tadi? Kok bisa keluarga cemara disebut contoh keluarga yang ideal, yang menjadi teladan bagi keluarga masa kini? Ya itu tadi saling tolong menolong, apapun keadaan. Saling tolong menolong. Muti apa? Mungkin dari keluarga cemara bisa kita ambil susah senang kita menjaga harus keluarga mencari solusi masalah
Ya, poin pertama adalah kebersamaan ya. Lihat tadi mereka makan malam bersama, ya kan? Lalu mereka sama-sama duduk bersama mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Lihat tadi ya. Nah, terus yang ketiga adalah komunikasi. Lihat nggak mereka bercanda, bersenda gurau, ya kan? Nah, jadi itu yang bisa kita petik tadi. Pertama kebersamaan, lalu menghabiskan waktu bersama, lalu apa tadi? Komunikasi ya. Nah, benar yang dibilang Alvita sama Muti tadi, memecahkan solusi bersama dengan adanya komunikasi. Nah, coba Ibu mau tanya satu pengalaman untuk Alvita ya. Pernah nggak Alvita punya satu masalah gitu di dalam kehidupan pribadinya, lalu Alvita komunikasikan dengan orang tuanya? Pernah nggak? Kan tadi Alvita bilang memecahkan masalah bersama, mencari solusi bersama yang keluarga Cemara tadi. Kalau dalam keluarga Alvita sendiri gimana? Pernah nggak Alvita merasakan suatu saat ada masalah dan itu dikomunikasikan, ternyata masalahnya selesai gitu? Apa coba kira-kira? Pernah waktu dulu itu waktu masih SMP itu kan kayak ikut seleksi gitu. Terus saya tuh kayak gimana ya, saya tuh mau ikut tapi itu kelompok saya tuh belum sampai di sini gitu loh, belum cukup gitu. Terus saya bilang pengen ini, terus orang tua tuh bilang gini ya, kalau pengen itu bisa terus ya berdoa aja ya, kalau begitu pasti kamu bisa gitu. Akhirnya ada solusi yang didapat ya. Nah, tadi karena adanya komunikasi, adanya kebersamaan, lalu adanya apa tadi Ibu bilang pertama? Kebersamaan, coba ulangi. Kebersamaan. Kedua. Komunikasi. Yang ketiga. Lupa. Apa Muti yang ketiga Ibu bilang tadi? Ingat? Ibu ulangi ya. Nanti kalian ulangi lagi. Pertama adalah kebersamaan, kedua komunikasi, yang ketiga adalah memecahkan masalah bersama. Ya coba dari Muti apa? Pertama? Kebersamaan. Wandi apa? Ya, komunikasi. Alvita? Memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah bersama. Jadi 3 poin utama itu yang harus dimiliki keluarga untuk bisa mewujudkan keluarga yang ideal atau home sweet home di dalam rumah ya. Kita akan masuk dalam pengertian ya. Tadi kita sudah belajar apa sih? Kita akan belajar sekarang tentang pengertiannya ya. Tadi kita sudah belajar tentang masalah-masalah dalam rumah. Kita akan belajar dari kata pengertiannya dulu. Tadi Ibu bilang home sweet home itu adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya manis ya. Dengan kata lain dapat kita simpulkan home sweet home itu adalah rumah yang nyaman, rumah yang manis, atau tempat bernaung yang istimewa dan tempat yang indah bagi penghuninya. Yang Ibu bilang tadi yang dirindukan pada saat pulang. Lalu di mana dalam rumah tersebut terdapat susunan keluarga ideal. Lihat gambar yang pertama tadi. Susunan keluarga ideal bagaimana? Ada terdiri dari itu tadi ya, yang gambar pertama Ibu sudah tampilkan. Suasana rumah yang nyaman dan indah yang selalu diingat dan dirindukan anggota keluarganya bila pergi jauh, itu namanya home sweet home. Nah, bagaimana kita mewujudkan home sweet home di dalam rumah? Nah, kita bisa lihat mewujudkan suasana home sweet home itu dengan apa tadi yang 3 poin Ibu sampaikan tadi apa? Dalam membangun suasana rumah yang nyaman diperlukan komunikasi, lalu diperlukan dan memecahkan. Itu 3 poin yang diperlukan untuk mewujudkan home sweet home di dalam rumah. Nah, keluarga yang ideal pun sudah kita bahas tadi. Keluarga yang ideal itu adalah rumah yang sederhana, nyaman, tenang, penuh kasih sayang dan damai ya. Nah, sebagai contoh keluarga yang ideal, tadi Ibu sudah tayangkan video. Kalau di dalam Alkitab itu ada keluarga Maria dan Yusuf ya. Lalu ada juga keluarga Timotius. Ya. Keluarga Timotius kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini dia, kita akan belajar tentang rumah sebagai tempat yang nyaman. Coba lihat. Ya, rumah sebagai tempat yang nyaman.
Bisa dibaca, coba Wandi baca yang slide-nya apa? Rumah sebagai tempat yang nyaman. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan pokok akan kasih sayang. Oleh karena itu, setiap keluarga harus mampu memberikan dan membuat suasana keluarga yang aman, tentram, dan damai, sehingga terjalin hubungan persaudaraan dan ikatan yang akrab atas dasar kasih sayang, sebagai tempat rekreasi dan tempat bergaul, dan tempat pertemuan dari sibuknya kegiatan di luar rumah bagi anggota rumahnya, dengan saling bercengkrama, mengembangkan hidup penuh canda tawa, saling mendukung dan berbagi cerita dalam kehidupan keseharian, sehingga keluarga tidak terjebak dalam situasi mencari hiburan di luar rumah yang negatif, contohnya bioskop, dunia malam, hura-hura, pesta dan kegiatan negatif. Iya, jadi rumah sebagai tempat yang nyaman. Untuk mewujudkan suasana rumah sebagai tempat yang nyaman, anggota keluarga itu masing-masing mempunyai kewajiban. Di rumah sebagai tempat yang nyaman itu adalah rumah yang menjadi suasana keluarga yang aman, tentram, dan damai ya, sehingga terjalin hubungan persaudaraan dan ikatan yang akrab atas dasar kasih sayang. Lalu sebagai tempat bernaung yang istimewa. Jadi gini, kalau misalnya kita sudah merasakan rumah kita sebagai rumah tempat yang nyaman, kita akan betah dan kita tidak mencari hiburan keluar ya. Nah, coba lihat banyak sekarang anak-anak usia remaja yang terlibat dalam kegiatan yang tidak penting. Contohnya mungkin dia suka ke bioskop ya. Itu nggak salah kalau dilakukan sekali ke bioskop, atau dia suka melakukan kegiatan di luar rumah yang tidak baik karena dia tidak mendapatkan tempat yang nyaman di dalam rumah. Tapi manakala si anak itu di dalam rumah sudah merasakan kasih sayang, sudah merasakan hubungan ikatan persaudaraan yang akrab tadi ya, dan sudah merasakan tempat rumah ini adalah tempat bernaung sayang paling istimewa, dia tidak akan mencari kesenangan keluar ya. Nah, jadi rumah sebagai tempat yang nyaman, di mana si penghuni rumah merasakan rumah itu adalah rumah yang ideal bagi dia, yang nyaman, dan dia tidak mencari hiburan keluar ya. Contohnya Alvita, misalnya Alvita sudah betah di rumah, nyaman di rumah, pasti malas untuk keluar rumah, benar nggak? Ya. Tapi kalau di rumah itu terlibat pertengkaran setiap hari misalnya, atau setiap hari ada masalah, pasti akan nggak betah dan mencari pelampiasan keluar. Nah, siapa yang bertanggung jawab menciptakan suasana rumah yang nyaman? Menurut Alvita siapa? Semuanya ya. Keluarga ideal itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan mereka semua berperan dalam mewujudkan rumah sebagai tempat yang nyaman. Ya, ibu mau nanya satu-satu, sudahkah kalian merasakan rumah kalian sebagai tempat yang nyaman? Udah, puji Tuhan. Randi bagaimana? Muti sudah ya. Nah, kalau kalian sudah merasakan, berarti kalian bisa mengembangkan terus relasi itu dengan keintiman bersama keluarga. Jadi penting komunikasi supaya suatu saat kalian punya masalah bisa diselesaikan bersama-sama, seperti itu ya. Yang terakhir, rumah sebagai tempat berseminya iman ya. Kalian sudah lihat gambar yang pertama tadi, di mana ada susunan keluarga yang sedang berdoa ya. Itu artinya contohnya rumah sebagai tempat berseminya iman. Jadi bukan saja dalam rumah itu harus ada kebersamaan, canda tawa, tetapi juga harus menjadi tempat berseminya iman. Contoh rumah tempat berseminya iman sudah dijelaskan Randy tadi ya. Berdoa bersama ya pada saat mau makan malam. Lalu yang nomor 2 ini ada memimpin doa makan malam, lalu mungkin perayaan-perayaan kecil ya di nomor ini. Nomor 6, merayakan secara sederhana melalui doa-doa pada peristiwa penting, misalnya ulang tahun ya, ulang tahun atau kalian ingin kenaikan kelas begitu ya. Pernah nggak kalian melakukan doa itu di rumah? Misalnya Alvita ulang tahun, pernah nggak? Coba deh ceritakan ke ibu. Yang nomor 6 ya. Misalnya ada yang ulang tahun, lulus ujian, naik kelas, dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Contohnya apa? Ya, saling berbagi itu sih Bu. Contohnya gimana? Yang terjadi dalam rumahnya Alvita sendiri ya?
misalnya ayah tuh lagi misalnya pas lagi kerjaannya lagi down gitu, terus nanti kan cerita di keluarga, terus kayak nanti pas udah cerita nanti kayak bersedia gurau lagi, terus kayak biar fresh aja pikirannya. Kalau doa-doa seperti mungkin doa ucapan syukur, pernah nggak? Pas ulang tahun sih Bu. Heeh. Pas ulang tahun itu kan ya nggak dirayakan, tapi itu kayak dikasih nasihat terus nanti didoain. Oh iya. Terus yang terakhir juga, jadi kita semuanya sebagai anggota keluarga, baik bapak, anak, nenek, kakek, semuanya tadi bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab membuat rumah yang nyaman ya. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya sudah membimbing anaknya dengan baik, terus anaknya menjadi bandel, apakah bisa tercipta suasana rumah yang nyaman? Enggak ya. Terus sebaliknya, misalnya anaknya yang baik, tetapi orang tuanya suka marah-marah misalnya, tidak menciptakan suasana rumah yang nyaman, apakah bisa tercipta home sweet home? Nah, jadi semuanya ya, bapak, anak, nenek maupun kakek bertanggung jawab menciptakan suasana rumah yang nyaman ya. Ini amatilah dalam keluargamu, udah tadi ya. Manakah yang pernah dilakukan dalam keluargamu, udah ya tadi ibu tanya sama Alvita ya. Nah, contoh teladan keluarga ideal dalam Alkitab itu keluarga Timotius. Di dalam 2 Timotius itu keluarga Timotius kenapa dikatakan contoh teladan keluarga ideal? Karena Timotius adalah putra seorang yang bernama Timotius mempunyai ibu yang bernama Eunike. Dan pada saat sejak dia kecil, Timotius hidup dalam pendidikan iman dari orang tua dan neneknya ya. Jadi pada saat Timotius kecil sudah sering diajarkan mengenai pendidikan iman ya, atau 9 nilai-nilai Kristiani ya. Kalau dalam keluarganya Randy, ibu mau nanya, pernah nggak Randy diajarkan pendidikan dasar Kristen oleh keluarganya? Pendidikan dasar Kristen itu adalah kebenaran dan kebaikan. Coba lihat di slide selanjutnya. Ini ya. Pokok-pokok pengajaran utama iman Kristiani yaitu pendidikan iman mengenai kebenaran dan kebaikan. Itu pokok-pokok utama dari pengajaran Kristiani. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang telah menebus kita ya. Terus itu kalau pokok-pokok utama kebaikan ya, kebaikan itu kasih ya, kasih sayang, saling mengampuni, itu contoh-contoh kebaikan atau nilai-nilai kesopanan. Atau misalnya norma-norma, misalnya jalan di depan orang tua harus nunduk ya kan, salim-salim itu nilai kebaikan ya. Pernah nggak dalam keluarga diajarin seperti itu? Pernah ya. Itu adalah contoh-contoh nilai-nilai pengajaran Kristiani yang wajib diajarkan orang tua kepada anak. Kalau dalam keluarga Timotius itu diajarkan Eunike, ibunya ke Timotius ya, makanya dia disebut contoh teladan keluarga ideal ya, di mana Eunike dan Eunike mengajarkan didikan secara Kristiani, dan neneknya juga yang bernama Lois mengajarkan pendidikan Kristiani ya. Ini dia pola pengasuhan orang tua dan neneknya yang membuat si Timotius menjadi anak yang baik. Ibu bilang tadi, kalau orang tuanya baik, anaknya baik, tercipta keluarga harmonis. Tapi kalau orang tuanya baik, anaknya bandel, bagaimana? Tidak tercipta ya. Jadi ibu rasa semua orang tua adalah orang tua yang baik, benar nggak? Jadi kalau kita tanggung jawab kalian, kita nggak usah bicara tentang orang tua, kita bicara tentang tanggung jawab kalian sebagai anak. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis adalah patuh kepada orang tua. Itu ya tanggung jawab anak ya. Randy sudah tahu tanggung jawabnya apa untuk mewujudkan keluarga yang harmonis? Ya itu ya. Kalau Muti apa tanggung jawabnya kira-kira? Ya. Iya, ibu yakin dalam keluarga kalian tentu sudah diajarkan begini cara yang baik gitu ya dalam kehidupan pergaulan ya. Itu contohnya. Makanya Timotius akhirnya menjadi orang yang berhasil karena didikan dan pola asuh orang tua. Dia bahkan Timotius dibilang dia menjadi orang kepercayaan Paulus. Lihat di situ ya.
Timotius betul menjadi murid dan anak rohani Paulus ya. Salah satu contoh kehidupan keluarga Kristiani yang penting untuk diteladani oleh kita semua. Artinya kalau anak itu dengar-dengar terhadap orang tuanya, dia akan menjadi orang yang berhasil ya. Kunci keberhasilan kalian itu terletak pada orang tua ya. Doa orang tua. Alvita punya cita-cita apa? Jadi itu angkutan yang dibangun. Nah, mulai sekarang minta orang tuanya berdoa. Coba lihat ya. Contoh teladan keluarga Kristen yang sangat penting untuk diteladani oleh kita semua. Jadi, kalau menjadi orang sukses, pertama kita harus menaati orang tua. Yang kedua, kita minta didoakan oleh orang tua. Itu contoh supaya kita menjadi orang yang sukses seperti Timotius. Nah, ibu punya satu kesaksian. Ibu dulu tuh gak pernah punya cita-cita menjadi seorang guru. Iya, ibu dulu di waktu kecil pengen jadi wartawan. Cuman karena doa orang tua ibu selalu berdoa, anakku nanti harus jadi guru gitu ya. Ini doa-doa orang tua loh, akhirnya ibu jadi guru kan. Itu karena doa dari orang tua. Cita-cita ibu sendiri bukan jadi guru loh. Jadi penting untuk kita dengar-dengar terhadap orang tua, supaya orang tua tuh punya hati yang hati yang luas untuk mendoakan kita. Kalau kita sudah didoakan, ya percaya kita akan menjadi seperti apa yang didoakan oleh orang tua. Coba kalian gini, misalnya kalian jadi anak yang bandel, kira-kira orang tua mau doakan nggak? Mungkin didoakan tapi dengan perasaan yang dongkol. Nah, ya salah satu kunci Tuhan mendengarkan doa, kita berdoa dengan hati yang tulus. Nah, kalau orang tua kalian berdoa dengan hati yang tulus, percaya aja kalian akan menjadi anak yang sukses gitu ya. Jadi mulai sekarang minta didoakan orang tuanya ya. Ini refleksinya nggak usah kita lewati. Nah, kesimpulan bisa kalian baca sendiri ya. Nanti ibu kasihkan materinya, ini rumah yang nyaman atau rumah yang indah yang merupakan dambaan setiap orang. Nggak kelihatan ya. Nah, soalnya tulisannya terlalu kecil. Nanti ibu bagikan materinya. Nah, ini yang terakhir. Silakan dimainkan dramanya. Gak apa-apa walaupun bapaknya nggak ada. Ibu rekam dari sini, mungkin bapaknya di luar ngeliat. Ya, bisa kalian lakukan ya dramanya ya. Disiap-siapkan dulu. Itu bapaknya masih di luar. Gak apa-apa, ini mau drama. Ibu rekam.